أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Itu telah mengambil kita 9 bulan lamanya. Ibu pun merasa susah bila anaknya sedang susah. Si ibu tidak berani makan sebelum anaknya makan. Dia tidak berani berpakaian bagus sebelum anaknya bernikah. Pantaslah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والمسلمات sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kami syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah lulus dari berbagai ujian, telah lulus dari berbagai cobaan dan godaan, dan kita telah mampu menghindari segala macam yang membatalkan puasa, yang pada akhirnya kita bisa beribadah dengan ikhlas dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam hingga pagi ini kaum muslimin di seluruh jagat raya dari ujung barat hingga ujung timur seluruhnya serentak mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang wajar kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, suara takbir yang serentak diucapkan oleh umat Islam yang membahana ke seluruh pelosok jagat raya, masuk ke dalam dada manusia. Kalimat ini tidak sekedar ucapan, tidak sekedar ungkapan, dan tidak sekedar kata yang tidak
bermakna, tetapi telah menjelma dalam kehidupan manusia karena dampak gema takdir ini tidak hanya dinikmati dan tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja. Umat yang lain pun turut menikmati. Toko-toko dan pasar-pasar atau pusat perbelanjaan besar atau kecil, di kampung ataupun di kota, semua dipenuhi orang yang berbelanja. Berapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh orang dari berbagai golongan dan berbagai agama dengan datangnya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sedang Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kaum muslimin, khususnya bagi kita yang melaksanakan berpuasa sebulan penuh lamanya. Hal ini patut kita syukuri karena tidak semua orang yang mengaku muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban ini. Banyak orang yang beragama Islam, banyak orang yang mengaku muslim tetapi tidak mampu berpuasa. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, tidak sedikit orang yang sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi masih sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maupun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya bila kita sedikit mengenang serpihan kecil kisah tentang detik-detik terakhir menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan menjadi bahan pedoman hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Pada kesempatan Haji Wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan beliau menyinggung tentang wahyu yang terakhir disampaikan oleh Jibril. Ia mengatakan bahwa Jibril tidak akan datang lagi menemuinya. Mendengar berita itu, semua sahabat tampak gembira sebab Islam telah sempurna. Sebaliknya Abu Bakar justru tidak memperlihatkan kegembiraan. Dia tampak sedih. Dia menahan duka yang amat dalam. Abu Bakar langsung pulang ke rumah dan mengunci diri dalam kamar, memuaskan dan menumpahkan segala kesedihannya. Melihat Abu Bakar demikian, sahabat yang lain cepat memburu ke rumahnya, menanyakan kepada Abu Bakar. Dia bersedih, tidak menampakkan kegembiraan. Abu Bakar menjawab, apakah kalian tidak tahu agama ini telah disempurnakan kata Rasulullah? Apakah kalian tidak menyadari kalau datang kesempurnaan itu bertambah datang kekurangan? Dan kalian harus tahu juga hal itu sebagai isyarat bahwa tidak lama lagi Rasulullah bakal berpisah dengan kita semua untuk selamanya. Bila Rasulullah telah tiada, apa yang akan terjadi? Tidak ada kata lain, berbagai persoalan baru akan muncul. Sanggupkah kita mengatasi berbagai persoalan itu? Itulah yang aku pikirkan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Bakar berbicara, semua sahabat dia membisu. Mereka langsung menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, benarkah apa kata Abu Bakar?
Rasulullah menjawab benar. Rasulullah tersebut mereka rasakan bagai palu atau godam yang melibatkan hati mereka. Semua tidak ada yang sanggup menahan tangis. Mereka merasakan duka yang dalam karena akan ditinggalkan oleh manusia yang paling mereka cintai. Betapa tidak, siang dan malam jiwa dan raga dipertaruhkan untuk melindungi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Cinta mereka pada Nabi-Nya melebihi segala-galanya. Mereka rela bahwa dirinya menjadi tameng dan perisai untuk melindunginya. Mereka rela nyawanya dikorbankan demi manusia yang dikasihinya. Mereka ikhlas memberikan semua harta kekayaannya demi perjuangan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ucapan yang singkat itu, tanpa seperti ada yang beliau cemaskan terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apakah yang sebenarnya beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabian? Apakah beliau khawatir meninggalkan istri-istrinya? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak cemas meninggalkan kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul, sebagai kepala pemerintahan. Sebab Rasulullah bukan orang yang haus jabatan dan bukan orang yang haus kedudukan. Beliau merisaukan umatnya yang memegang kedudukan dan jabatan. Tentu karena jabatan dan kedudukan terkadang menjadi penyebab putusnya silaturahim. Karena kedudukan, manusia bisa melupakan Tuhannya. Karena kedudukan, manusia berani mengundurkan dirinya. Karena kedudukan, manusia bisa menggadaikan akidahnya. Dan karena kedudukan, manusia bisa membuat yang halal menjadi yang haram, yang halal menjadi yang haram bisa menjadi halal. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Atau apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cemas karena meninggalkan kekayaan? Jawabannya tentu tidak. Sebab Nabi bukan orang kaya. Bahkan Nabi dikenal sebagai orang yang paling miskin. Bapaknya para fakir dan para miskin. Yang dirisaukan Nabi adalah umatnya yang telah ditunggangi dan ditunjukkan oleh harta kekayaan. Hidup dan waktunya semata-mata untuk kekayaan, sehingga kekayaan dan hidupnya untuk kebahagiaan hidupnya di dunia saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Tentu jawabannya juga tidak. Karena Rasulullah tahu bakti dan kesetiaan istrinya tidak karena dunia saja, tapi karena Rasulullah dan akhiratnya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah bimbang meninggalkan sahabat dan para putra putrinya? Tentu jawabannya juga tidak. Beliau sudah tahu kesalahan mereka. Yang menyusahkan Nabi adalah orang tua dan para pemuda di akhir zaman. Tidak banyak kita temukan orang tua yang hanya sanggup melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk mendidiknya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Bersama bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia, bersih dari segala noda dan dosa. Oleh karena itu, hari ini merupakan saat yang penting untuk mempertebal keimanan dan keikhlasan kita dengan cara taubat, dengan taubatun nasuhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taubat kita diterima oleh Allah. Seandainya kita merasa menyesal atas segala dosa yang pernah kita lakukan, berjanji tidak akan mengulangi